Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Astrid Hani Syahira, Fadil Ardiansyah, Muhammad Rizky Prasetyo, Muhammad Iqbal Yanuar, Nabila Putri Cantika Lestari, dan Koyumul Gibran. Kesadaran berbangsa dan bernegara serta penegakan hak-hak bangsa yang dibagi menjadi 3 bab, yaitu yang pertama ada bab pergerakan nasional, yang kedua bab pendudukan Jepang membahas kedatangan Jepang di Indonesia, respon penduduk Jepang dan proses menuju Indonesia merdeka, dan yang bab ketiga keterkaitan piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional muncul karena didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh sejumlah aspek, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Diskriminasi dalam bidang politik dan ekonomi semakin memperbesar pertentangan ekonomi dan menyebabkan kesadaran ekonomi kaum nasionalis. Salah satu faktor yang mendorong kemunculan gerakan radikal adalah penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas kebangsaan dan memacu rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Gerakan pemuda Indonesia tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di luar negeri seperti Perhimpunan Indonesia atau biasa disebut dengan PI. Perhimpunan Indonesia atau PI mengajarkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadikan konsep Indonesia yang merdeka sebagai program utamanya. Pada bab selanjutnya, kita membahas tentang kedatangan Jepang. Jepang datang ke Indonesia karena Jepang butuh bahan baku perang untuk melawan Amerika dan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Di sini terdapat peta gambaran Jepang datang ke Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Utara. Lalu, Jepang meneruskan invasinya ke Pulau Jawa, pada tepatnya di kota Banten dan Pulau Sumatera. Respon bangsa Indonesia terhadap Jepang. Rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan baik dan kooperatif. Namun, seiring berkembangnya waktu, ternyata Jepang melakukan praktek penjajahan, merampas hasil rakyat, serta melakukan romusa yang bahkan lebih kejam dari Belanda. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengeluarkan beberapa propaganda, yaitu 3A, yang terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Selain itu, Jepang mengaku sebagai saudara jauh Indonesia yang akan menyelamatkan bangsa Asia dari bangsa Barat. Ini juga sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia karena ramalan Jayabaya yang dimana akan ada bangsa berkulit kuning dari utara yang akan membebaskan Indonesia dari bangsa kulit putih. Piagam PBB. Piagam PBB merupakan hukum dasar yang mengikat anggotanya untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Piagam PBB mewajibkan setiap bangsa menjalin kerjasama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pembacaan proklamasi teks kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia diakui secara de jure sebagai negara merdeka. Pembentukan perangkat kenegaraan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia. Pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia. Pada 22 Agustus 1945, PPKI bersidang kembali untuk memenuhi tuntutan para pemuda revolusioner agar PPKI dapat menjadi sejenis majelis permusyawaratan rakyat dan keinginan untuk menghapuskan semua lembaga pembentukan Jepang. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk KNIP yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan pula untuk membentuk sebuah partai politik yang diberi nama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selanjutnya, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Untuk masalah pertahanan negara, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat yang ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Selain itu, terdapat pula laskar pemuda yang telah dibentuk sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk BPKKP, dan di dalam badan ini terdapat organisasi bersenjata dan kemudian diberi nama BKR. Setelah terbentuk, kemudian diumumkan agar seluruh wilayah Indonesia segera dibentuk KNIP dan BKR.
Thanks for watching. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.